Gary Neville ngaku paham perasaan Man City yang kalah 5 kali, saya pernah begitu di Man United. Legenda Manchester United, Gary Neville, mengaku paham dengan situasi Manchester City yang tengah terpuruk. Manchester City baru saja mencatatkan pertama kali kekalahan 5 kali berturut-turut setelah dibantai Tottenham Hotspur 4-0 di Etihad Stadium. Gary Neville menyebut dirinya sudah mengalami beberapa kali keterpurukan bersama Manchester United di sepanjang kariernya sebagai pemain. Baginya, apa yang dialami Manchester City ini sangat wajar terjadi dengan apa yang sudah dicapai rival derby-nya itu selama beberapa tahun terakhir. Dengan kemenangan Liga Premier berturut-turut ditambah memenangkan treble, sang legenda menyebut, skuad Manchester City saat ini memang sudah terlalu tua dan terlalu lelah untuk terus bersama-sama dengan tuntutan yang lebih berat. Lebih lanjut, Gary Neville menyarankan Manchester City juga perlu melakukan transisi kecil dan bukan merombak besar-besaran. Itu terjadi beberapa kali di United selama saya berkarir. Untungnya saya bisa melaluinya dengan membangun kembali atau transisi secara kecil-kecilan yang memang perlu dilakukan. Ini sangat jarang terjadi di bisnis atau tim olahraga di mana membangun kembali secara total bisa membawa kesuksesan dengan cepat. Ini juga tidak diperlukan di City. Kita bicara soal 1-2 pemain baru maksimal di bulan Januari atau 3-4 pemain yang keluar dan masuk di musim panas nanti. Kalau mereka melakukannya dengan benar, mereka akan bisa kembali unggul. Manchester City lagi terpuruk, Pep Guardiola, badai pasti berlalu. Manajer Manchester City, Josep Guardiola kembali bicara seputar tren buruk yang dialami timnya. Ia meyakini bahwa situasi buruk ini akan segera mereda. Di akhir pekan kemarin, Manchester City jadi buah bibir. Ini disebabkan sang juara bertahan EPL itu kalah dengan skor telak 4-0 melawan Tottenham. Kekalahan ini membuat City sudah menelan 5 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Alhasil mulai banyak yang menilai bahwa era kejayaan The Citizens telah berakhir. Meski begitu, Pep menolak untuk menyerah begitu saja. Ia meyakini bahwa tren negatif ini akan segera berakhir dan City akan berjaya lagi. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Pep menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah dengan kondisi kritis yang dialami timnya. Ia optimistis bahwa ia akan menemukan cara untuk membangkitkan kembali Manchester City menjadi tim yang perkasa. Pep menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang ingin membawa Manchester City keluar dari keterpurukan. Ia menyebut bahwa para pemainnya juga tidak mau tinggal diam dengan situasi tersebut dan mereka satu visi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya akan menemukan jalan keluarnya. Ketika kami mulai menelan sejumlah kekalahan, saya bilang ke semua orang bahwa saya akan menemukan jalan keluarnya. Saya selalu mempercayai tim saya dan ini bukan kali pertama kami menghadapi situasi ini. Anda mungkin meragukan kami, namun saya bisa memastikan bahwa mereka benar-benar berjuang untuk menyelesaikan masalah ini. Kevin De Bruyne mulai meragukan masa depannya di Manchester City. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apakah ini akan menjadi musim terakhirnya di Manchester City. Ia menyebutkan bahwa dia menunda pembicaraan kontrak setelah menderita cedera yang membuatnya absen selama 2 bulan terakhir. Kontrak De Bruyne akan berakhir pada akhir musim. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan klub di musim panas. Namun, sekarang hanya fokus untuk menemukan kembali bentuk terbaiknya setelah berjuang dengan masalah perut. Pemain 33 tahun itu belum pernah tampil sebagai starter untuk Manchester City sejak tanggal 18 September tahun 2024 lalu. Namun, ia akan kembali ke starting line-up melawan Feyenoord pada Rabu mendatang. Sejujurnya saya tidak tahu. Pada awal musim, saya tahu pembicaraan akan terjadi tetapi kemudian cedera terjadi saat melawan Brentford. Itu seharusnya terjadi dalam beberapa hari dan kemudian menjadi 8-9 minggu. Saya mengesampingkan semuanya.
Prediksi Manchester City vs Feyenoord tanggal 27 November tahun 2024. Manchester City akan menjamu Feyenoord pada matchday 5 fase grup Liga Champions 2024-2025. Pertandingan ini akan digelar di Etihad Stadium pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Akhir pekan lalu, Man City kalah telak 4-0 dari Tottenham Hotspur di Premier League dan gagal mencetak gol untuk kedua kalinya musim ini. Sebelumnya, mereka juga takluk 4-1 dari Sporting CP di laga Liga Champions terakhir mereka. The Citizens lebih diunggulkan kali ini, namun Feyenoord dapat memberikan ancaman serius jika mereka mempertahankan momentum positifnya. Prediksi susunan pemain Man City. Formasi 4-2-3-1. Ederson, Walker, Akanji, Stone, Ake, Nunes, Luiz Savinho, De Bruyne, Grealish, Haaland. Kontrak baru Pep Guardiola dipandang Arne Slot sebagai berita positif. Pep Guardiola, yang telah melatih Man City sejak 2016, telah secara resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun yang diyakini berlaku hingga 2027. Man City telah memenangkan 6 gelar Premier League di bawah Guardiola, 2 kali unggul atas tim Liverpool yang dilatih Jurgen Klopp hanya dengan selisih 1 poin. The Reds hanya sekali finish di depan Man City untuk memenangkan gelar Premier League pada tahun 2020. Sepanjang periode itu, kedua klub membangun salah satu persaingan paling menyenangkan di kasta teratas sepak bola Inggris. Arne Slot menggantikan Klopp pada musim panas tahun ini dan telah membimbing Liverpool ke puncak klasemen sementara Premier League. Perpanjangan kontrak manajer Manchester City, Pep Guardiola merupakan kabar baik bagi Premier League, kata bos Liverpool yakni Arne Slot. Ini kabar baik bagi City dan Liga karena semua orang menginginkan manajer terbaik dan pemain terbaik di sini. Dia jelas salah satu manajer terbaik, mungkin manajer terbaik Liga. Dia telah memenangkan 4 gelar berturut-turut, jadi cukup adil untuk mengatakan dia mungkin manajer terbaik di Liga. Di sisi lain, mereka memiliki banyak pemain berkualitas sehingga, jadi jika dia memutuskan untuk hengkang, saya tidak akan berpikir mereka akan berakhir di dasar klasemen musim depan.